Halo semua, perkenalkan nama saya Teresya Marvitasari dengan NPM 23130230025 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat ilmu kimia. Apa sih itu ilmu kimia? Halo semua, selamat datang. Di materi ini, kita akan menjelajahi hakikat dan peran ilmu kimia. Ilmu yang diam-diam mengatur begitu banyak hal di dunia sekitar kita loh. Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, sifat-sifatnya, susunan, struktur, perubahan, dan energi yang menyertainya. Kimia sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Kimia bukan sekadar rumus dan reaksi. Ini adalah ilmu yang menjelaskan mengenai makanan yang kita makan, obat yang kita minum, hingga produk yang kita gunakan setiap hari. Mari kita mulai melihat dunia dari sudut pandang kimia. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dapat berupa zat tunggal, unsur atau senyawa atau campuran. Segala sesuatu di sekitar kita adalah materi, dari udara yang kita hirup hingga benda yang kita sentuh. Semuanya memiliki massa dan menempati ruang. Inilah dasar dari ilmu kimia. Sifat materi. Jadi setiap zat memiliki ciri khasnya seperti warna, bau, rasa, hingga titik leleh dan titik didih. Sifat-sifat inilah yang membuat satu bahan berbeda dari yang lain. Perubahan materi adalah proses perubahan suatu zat menjadi zat lain. Kadang tidak menghasilkan zat baru, seperti es mencair, inilah yang disebut perubahan fisika, dan kadang berubah menjadi zat lain, seperti besi berkarat, dan inilah yang disebut perubahan kimia. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, seperti energi panas, cahaya, hingga energi gerak. Semuanya berperan dalam proses kimia yang terus terjadi di alam. Ilmu kimia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, hingga kimia fisika. Setiap cabang mempelajari aspek berbeda dari materi dan reaksinya. Kimia anorganik mempelajari sifat dan reaksi senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung karbon. Di cabang kimia ini, kita mengenal dunia logam, mineral, dan bahan-bahan yang menjadi fondasi berbagai teknologi modern. Setiap zat dipelajari untuk memahami bagaimana mereka bereaksi dan digunakan dalam kehidupan. Kimia organik mempelajari sifat dan reaksi senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung karbon. Cabang ini sangat luas karena hampir semua makhluk hidup tersusun dari senyawa karbon, mulai dari obat, plastik, pewarna, hingga bahan bakar. Semuanya melibatkan reaksi organik yang rumit namun menakjubkan. Biokimia mempelajari proses kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Disinilah kita memahami bagaimana tubuh mencerna makanan, bagaimana energi dihasilkan, dan bagaimana enzim bekerja. Setiap proses kecil dalam tubuh ternyata dikendalikan oleh reaksi kimia yang sangat teratur dan menakjubkan. Selanjutnya kimia fisika mempelajari dasar-dasar fisika yang diterapkan pada sistem kimia. Cabang ini membantu kita memahami energi, gerak molekul, hingga bagaimana reaksi berlangsung. Dengan konsep fisika, kita bisa melihat dunia kimia secara lebih dalam, lebih ilmiah, lebih terukur, dan penuh logika. Selanjutnya, kimia analitik mempelajari metode analisis untuk menentukan komposisi suatu sampel. Dalam bidang ini, kita belajar bagaimana menguji kualitas air, makanan, obat, dan berbagai produk lainnya. Setiap angka dan hasil analisis adalah kunci untuk memastikan keamanan dan kualitas yang kita gunakan sehari-hari. Adapun peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, apa aja sih itu? Mari kita bahas. Di bidang industri, kimia digunakan dalam berbagai industri, seperti industri farmasi, makanan, tekstil, plastik, dan petrokimia. Di bidang pertanian, seperti pupuk, pestisida, dan hormon pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari penerapan ilmu kimia. Di bidang kesehatan, seperti obat-obatan, vaksin, dan peralatan medis, dikembangkan melalui penelitian. Masalah pencemaran air dan udara dapat diatasi dengan teknologi kimia, dari filtrasi hingga pemurnian. Kimia juga berperan dalam pengembangan sumber energi alternatif, seperti sel surya dan baterai. Adapun contoh penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui.
Yang pertama yaitu pembuatan sabun. Sabun yang kita gunakan setiap hari terbuat melalui reaksi saponifikasi, yaitu reaksi kimia antara lemak dan basa. Yang kedua, pembuatan pupuk. Pupuk mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga unsur ini adalah vitamin bagi tumbuhan. Yang ketiga yaitu pembuatan obat-obatan. Obat dibuat dari senyawa kimia yang dirancang khusus agar memberi efek penyembuhan tertentu. Dan yang keempat yaitu pengolahan air minum. Air bersih yang kita minum tak lepas dari proses kimia yang menyaring dan menghilangkan zat-zat pencemar. Manfaat mempelajari kimia. Dengan kimia, kita bisa memahami fenomena alam. Yang pertama, memahami alam sekitar. Kimia membantu kita memahami fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, dari pembusukan makanan hingga warna-warni pelangi. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Kimia membantu manusia mengatasi tantangan besar seperti penyakit, pangan, dan teknologi. Yang ketiga, mengembangkan teknologi baru. Banyak inovasi modern seperti baterai, kosmetik, plastik ramah lingkungan yang berasal dari penelitian kimia. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Kimia meningkatkan kenyamanan hidup kita, mulai dari obat yang menyembuhkan hingga produk rumah tangga yang memudahkan kita. Tata tertib laboratorium. Yang pertama, menggunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Yang kedua, membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Yang ketiga, tidak makan dan minum di laboratorium. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. Yang kelima, tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Setiap bahan kimia memiliki simbol peringatan. Ada yang mudah meledak, mudah terbakar, beracun, korosif, hingga menyebabkan iritasi. Jadi, kenali simbolnya sebelum menggunakan. Simbol eksplosif atau mudah meledak. Simbol ini menandakan bahan yang sangat sensitif terhadap panas, gesekan, atau benturan. Sedikit saja salah perlakuan, bahan ini bisa meledak dan menimbulkan kerusakan serius. Gunakan dengan hati-hati. Simbol mudah terbakar. Jika kamu melihat simbol api, tandanya bahan tersebut sangat mudah menyala. Uap, gas, atau cairannya bisa terbakar hanya karena percikan kecil. Jauhkan dari sumber panas dan jangan dipakai dekat api. Simbol iritatif atau menyebabkan iritasi. Simbol tanda seru berarti bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi ringan hingga sedang pada kulit, mata, atau saluran pernapasan. Tidak separah bahan korosif, tapi tetap harus dihindari kontak langsung. Simbol toksik atau beracun. Simbol tengkorak ini menunjukkan bahaya paling serius atau beracun. Bahan berlabel toksik dapat menyebabkan keracunan bahkan dalam jumlah kecil, baik melalui inhalasi, kontak kulit, maupun tertelan. Gunakan alat pelindung dan hindari paparan langsung. Simbol korosif. Simbol ini menandakan bahan korosif. Bahan ini mampu merusak kulit, mata, hingga pakaian. Bahkan bisa melarutkan logam. Jangan sampai terkena dan selalu pakai sarung tangan serta kacamata. Sekarang saatnya menguji pemahaman kita. Yuk jawab latihan soal berikut untuk melihat sejauh mana kamu memahami materi tentang hakikat ilmu kimia.